Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan topik yang kedua dari perkuliahan metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas kajian pustaka dan perumusan masalah. Insya Allah akan dibagi menjadi dua bagian, dua part. Ini adalah part pertama. Adapun topik yang tercakup di dalam kajian pustaka dan perumusan masalah ini meliputi bagaimana nanti menemukan ide, kemudian tentang kajian pustaka itu sendiri seperti apa, lalu akan disampaikan juga sekilas mengenai reference manager, atau mungkin bagian ini saya tidak tahu ya, akan kita jelaskan dalam topik ini atau nanti diberikan terpisah atau kita skip. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merumuskan masalah. Nah, tujuan pembelajaran dari topik kajian pustaka dan merumuskan masalah ini adalah nanti mahasiswa akan memahami bagaimana cara menemukan masalah untuk penelitian mereka. Lalu memahami cara melakukan kajian pustaka, kemudian mampu mensintesis berbagai literatur. Jadi mensummarize-nya, meringkas bagaimana, lalu mampu menggunakan referensi manager, lalu yang ketiga, yang kelima menentukan topik penelitian, lalu yang terakhir adalah merumuskan ya topik tadi nanti akan dirumuskan menjadi suatu permasalahan yang spesifik. Nah, yang pertama adalah bagaimana sih kita ini menemukan ide, karena ide itu banyak sekali. Langkah awal dalam suatu penelitian adalah menemukan ide dulu. Jadi ide sesuatu yang masih bersifat secara global ya, masalah umum yang akan mengarah pada suatu masalah. Nah, untuk itu sesuatu itu akan dianggap masalah jika ada kesenjangan atau gap ya antara fakta dengan harapan, antara apa yang trennya berkembang atau dengan keinginan pengembangan seperti apa, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Pada intinya itu antara harapan dan kenyataan. Namun tidak semua masalah itu nanti layak dijadikan penelitian. Ada banyak faktor. Nah, bagaimana kita bisa menemukan sumber ide penelitian? Nah, peneliti dapat mencari masalah, yaitu dia melibatkan panca inderanya, mengamati, mendengarkan, penglihatan, perasaan dan penciuman. Kalau kita mungkin akan menggunakan lebih banyak pengamatan, pendengaran dan penglihatan kita ya, misalnya dari yang jelas bisa dari minat pribadi dan rasa ingin tahu. Anda mengetahui tertarik misalkan perilaku manusia kok seperti ini ya, Anda lalu melanjutkan ketertarikannya dengan suatu penelitian. Atau kalau untuk tugas akhir ya, Anda menemukannya, Anda cocokkan dulu kan nanti dengan topik yang sudah Anda pelajari, biasa seperti itu biasanya dari laporan hasil pengamatan lain. Anda pergi ke perpustakaan, Anda baca-baca laporan orang, atau Anda googling, Anda searching, atau Anda mencari dari sumber referensi dan sebagainya. Bisa juga dari pengamatan sehari-hari, atau dari rekomendasi suatu riset. Jadi Anda cermati kalau Anda membaca artikel ini ya, di bagian terakhir suatu laporan itu biasanya nanti akan memuat kesimpulan dan saran. Lalu di situ umumnya suatu artikel yang baik itu akan mengarahkan penelitian lanjutan yang bisa dikerjakan oleh orang lain, ya, yang bisa berhubungan, yang bisa memperbaiki penelitian mereka itu seperti apa, seperti itu. Atau sumbernya juga bisa terkait dengan masalah sehari-hari atau praktis. Nah, unsur-unsur suatu masalah dapat diteliti secara ilmiah, yaitu masalah tadi ya harus tampak dan dirasakan sebagai tantangan. Jadi ada tantangan untuk dipecahkan. Kemudian tadi gap masalah itu kan merupakan gap antara harapan dengan kenyataan. Kemudian masalah adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Jadi sebelum kita meneliti, kita mendapati suatu fenomena, maka kita harus kembangkan sikap tadi, skeptis, sanksi terlebih dahulu sebelum kita buktikan bahwa itu memang sesuai dengan
dugaan kita. Sebelumnya kita perlu mengembangkan sikap skeptis terlebih dahulu. Lalu apa yang perlu kita pertimbangkan saat memilih topik? Ya, itu pertama minat. Jadi Anda tuh perlu memiliki minat dulu. Karena seperti dikemukakan di pertemuan sebelumnya, penelitian membutuhkan usaha yang cukup keras, ya, motivasi untuk menyelesaikan. Kalau Anda sudah tidak berminat, ya, maka berat nanti ya, berat untuk menyelesaikannya. Kemudian magnitude atau besaran, saya agak kesulitan nih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa. Tapi intinya begini ya, kita nanti pengetahuan kita itu cukup tentang proses riset. Jadi kita tuh bisa memvisualisasikan apa tuh yang mau saya kerjakan, nanti aktivitasnya itu apa saja, dan kira-kira tuh bisa nggak kita atur waktunya, biaya, dan sumber daya lain. Misalnya Anda ingin topik meneliti apa namanya, kalau di bidang ergonomi prevalensi keluhan otot di seluruh Gresik. Nah, itu kan bagus sebenarnya. Tapi topiknya kita sebenarnya tahu, tapi kan kita kan mungkin susah mengatur waktunya karena itu akan luar biasa. Anda harus harus mensampling melakukan kunjungan atau mensampling pekerja yang ada di seluruh Gresik. Sumber dayanya kurang. Jadi itu dipertimbangkan sehingga nanti jadi akhirnya Anda akan persempit lagi menjadi ke satu kecamatan. Oh ternyata masih tidak memungkinkan, mungkin Anda persempit lagi menjadi satu pabrik seperti itu. Karena itu yang paling masuk akal sejauh ini meskipun nanti ada yang dikorbankan kan tentu saja tidak cukup kuat ya hasilnya karena hanya pada satu pabrik. Nah, lalu yang ketiga, pertimbangan ketiga adalah pengukuran konsep. Jadi kalau nanti Anda tuh intinya gini, Anda itu memahami apa yang Anda kerjakan. Jika kita menggunakan konsep, kita tahu indikator apa yang tercakup dalam konsep tersebut. Seperti kapan hari ada mahasiswa itu ingin mengukur apa pemilihan moda transportasi. Ketika saya tanya, kamu paham nggak yang dipakai untuk mengukur indikator moda transportasi itu nanti mau ditanyakan apa saja kira-kira, dia bingung. Nah, akhirnya saya minta untuk kalau memang tertarik pada topik tersebut harus dipahami nanti mau mengukur indikatornya apa saja yang mau dia teliti untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat pekerja di Gresik dalam memilih moda transportasi. Bagaimana ngukurnya? Sudah kebayang nggak nanti cara ngukurnya gimana? Paling tidak itu sudah ada bayangan sekilas. Kalau belum ada ya berat. Kemudian tingkat kepakaran. Jadi pastikan kita ini memiliki ada pemahaman lah tentang apa yang akan kita kerjakan. Nggak blank sama sekali. Seperti yang tadi saya sebutkan ya kayak moda transportasi itu dia blank. Nggak ngerti karena dia cuma baca sekilas dan dia nggak pernah belajar itu. Sehingga memang sebaiknya kalau Anda di teknik industri ini saran saya adalah yang memang topiknya itu sudah diajarkan. Meskipun tentu saja nggak cukup, tetap harus menambah dengan belajar sendiri. Ini wajib. Jadi misalkan saya waktu ngajar ergonomi itu saya kan hanya memberikan bahwa alat ukur identifikasi postur ada rula, reba, oas dan sebagainya. Saya mungkin berhenti di situ. Bagaimana rula mengukurnya, bagaimana harga tidak akan tidak saya berikan ya. Anda bisa mencari sendiri. Kalau Anda berminat pada itu, Anda bisa menambahkan sendiri dengan belajar sendiri seperti itu. Nah, karena sebagian besar kegiatan tersebut ya, jadi itu akan kita sendiri yang melakukannya. Jadi bukan berarti Anda harus mengambil yang Anda benar-benar harus ketahui, enggak. Tapi paling tidak itu Anda tahu kalau saya mengerjakan ini, nanti kira-kira saya bisa enggak? Sumber-sumbernya banyak tersedia enggak? Seperti itu. Lalu relevansi ya, pilih topik yang relevan dengan profesionalisme kita ya. Kalau Anda berarti topiknya sebisa mungkin ya di ruang lingkup teknik industri. Kemudian ketersediaan data itu berarti pastikan data apa kalau kita topik kita terkait pengumpulan data, misalkan kita membutuhkan data dari sumber sekunder, misalnya dari Dinas Statistik Kabupaten Gresik atau kemudian kita ambil dari pemerintah atau dari perusahaan dan sebagainya, dan itu penting data itu, maka kita pastikan bahwa kita dapat memperoleh data tersebut sebelum kita nanti memfinalisasi topik kita.
Kan kadang-kadang untuk menyusun latar belakang, kita sebelum masuk ke topik kan kita butuh data pendahuluan, misalkan pengukuran cacat ya. Anda sebelum mau mengevaluasi tingkat banyaknya cacat, persentase cacat, dan kemudian mau mengusulkan perbaikan, berarti kan Anda harus punya data cacat di perusahaan tersebut. Nah, berarti pastikan dulu datanya itu ada gitu loh. Kalau nggak ada, ya berarti pindah topik atau mungkin pindah perusahaan yang mampu menyediakan. Kemudian isu etis, ini isu etis juga dapat mempengaruhi populasi ya penelitian, sehingga nanti Anda perlu pertimbangkan dulu ya saat menentukan topik ya. Jadi kalau di teknik industri mungkin jarang ya, tapi di bidang sosial banyak. Misalkan ada yang ingin meneliti tentang, saya tidak men-encourage, tapi saya tahu ya ini banyak tentang apa pada penelitian pada anak-anak yang di bawah 18 tahun. Ini kan juga ada isu etis ya, harus dengan pendampingan orang tua. Kemudian riset yang sekiranya eksperimen di mana subjek diberikan perlakuan yang perlakuan itu membuat dia ada reaksi khusus. Misalkan dia diberikan obat tertentu yang mungkin kira-kira akan menimbulkan reaksi tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan itu sebelumnya ya. Kira-kira ketika memilih topik ini bisa lanjutkan dan sebagainya. Atau Anda melakukan penelitian pada orang-orang yang menggunakan drugs, ya, narkoba. Itu juga bagaimana itu ya? Itu masalah seperti itu perlu dipertimbangkan dan sebagainya. Tapi saya kira kalau di teknik industri isu etis ini ada tapi tidak terlampau banyak. Oke, nah itu bagaimana menemukan ide. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka. Jadi kajian setelah menentukan topik dan langkah masalah, selanjutnya kita perlu mengumpulkan berbagai informasi terkait topik tersebut dengan melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Proses ini umumnya dilakukan dengan membaca buku dan artikel dari jurnal, sehingga kita nanti familiar, kita semakin familiar dengan topik tersebut dan membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Fungsi kajian pustaka diantaranya itu ya ada 4. 1, memberikan informasi latar belakang suatu topik penelitian, mengapa itu penting. Kemudian memberikan alasan pemilihan masalah penelitian itu ya, latar belakang, kalau maaf saya latar belakang adalah yang mendasari ya, backgroundnya mengapa itu diambil, kemudian alasan memilih masalah penelitian. Ini nggak bisa Anda menggunakan asumsi-asumsi atau opini Anda. Saat melakukan penelitian, Anda harus membackup dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu memang harus banyak membaca. Kalau untuk S1 itu ya minimal daftar referensi yang Anda baca itu 20 itu sudah minimal sekali yang terkait dengan topik itu. Kalau Anda bilang, wah sedikit Bu topik saya nggak yakin. Karena kalau yang saya ketahui ya, mahasiswa di UGI itu yang topik yang diambil, topiknya ya itu-itu saja. Dan saya yakin itu banyak sekali tersedia. Hanya mungkin kata kunci yang dimasukkan saat searching, kemudian juga bagaimana mencarinya, tips yang bagaimana cara mencarinya, itu yang mungkin mahasiswa belum terbiasa ya, jam terbangnya belum tinggi, tapi itu banyak sekali padahal. Jadi menemukan referensi cuma 20 itu sangat mudah ya. Tapi rata-rata yang saya lihat itu nanti di bab 2 itu mahasiswa itu paling cuma 5 ya penelitian terdahulunya. Itu pun kadang suka nggak nyambung dengan topik dia, jadi semacam dipaksakan. Nah, jadi yang ketiga fungsinya mengetahui sejarah penelitian terdahulu sehingga bisa diketahui kedudukan penelitian kita dibandingkan penelitian lain dan untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Ini nanti diletakkan di bab 2 Anda di penelitian terdahulu, itu nanti kan ada tabel yang berisi penelitian terdahulu, di situ ditulis misalkan Anda mengambil topik tentang pengendalian kualitas menggunakan Six Sigma di pabrik X untuk produksi untuk proses operasi A, dan Anda akan perlu mencari penelitian sejenis itu minimal 5, minimal tadi saya katakan seharusnya 20 ya, tapi kalau anak-anak itu mahasiswa itu sukanya 5, itu 5 dimasukkan siapa yang menulis, kemudian judul penelitiannya dilakukan di mana, teknik
penelitiannya apa, metode penelitian digunakan seperti apa dan hasilnya apa. Nah, dari situ kita tahu posisi ternyata yang punya kita ini metodenya sudah digunakan ya oleh banyak industri lain, oleh penelitian lain sudah banyak digunakan. Lalu apa yang membuat penelitian kita berbeda? Nah, dari kita melakukan kajian pustaka itu nanti kita akan tahu di mana celah ya, di mana niche kita, penelitian kita tuh berbeda dengan yang lain. Apakah karena kita menambahkan satu metode tertentu, di mana yang kita yang kita masukkan tadi penelitian terdahulunya dia tidak menggunakan itu. Misalkan Six Sigma kita tambahkan dengan apa teknik lain ya, Vimea, atau kita tambahkan dengan Seven Tools, atau justru kita tambahkan, kita gabungkan dengan teknik apa namanya ergonomi dan lainnya. Saya tidak tahu ya, seperti itu di tempat lain tidak ada. Atau juga bisa juga perbedaan lain adalah biasanya di penelitian lain itu di industri besar. Oh, kita di UMKM. UMKM yang jenis apa? Oh, belum pernah ada yang di situ. Kemudian yang keempat, dengan kajian pustaka, nanti kita juga tahu bagaimana menyelesaikan masalah penelitian. Kan kita sudah baca kajian pustaka itu. Oh, kita melihat, oh kalau penelitian dengan pengendalian kualitas menggunakan Six Sigma itu secara umum dikerjakan dengan cara seperti ini. Lalu kita mencari buku teks tentang pengendalian kualitas juga. Kemudian kita juga merujuk lagi pada materi yang sudah diberikan dosen dan sebelumnya. Lalu kita tahu, oh nanti cara menyelesaikannya seperti itu. Sebagian sumber pustaka itu ada dua, jadi nanti ada utama atau primer, yang kedua ada sekunder. Kalau primer itu berarti adalah laporan tangan pertama yang ditulis oleh satu atau lebih peneliti yang dia melaksanakan penelitian dan melakukan pengamatan itu sendiri. Umumnya nanti dimuat di jurnal ya, jurnal, artikel yang terbit 1 atau 12 kali per tahun. Lalu yang kedua, sumber kedua sekunder, kalau ini ditulis oleh orang yang tidak terlibat dalam penelitian. Kalau yang didiskusi yaitu daripada penelitian atau pengamatan yang didiskusikan dalam sumber tersebut. Ya, misalkan buku teks ya, buku teks itu sebenarnya sumber sekunder karena dia akan mencantumkan beberapa studi pada topik tersebut untuk menggambarkan berbagai ide dan konsep dalam, kalau tadi buku teks pengendalian kualitas ya berarti konsep dalam pengendalian kualitas, dia mengumpulkan. Atau bisa juga artikel ilmiah di jurnal tapi yang sistemnya review, systematic review. Ingat ya, di pertemuan pertama itu ada derajat bukti. Nah, derajat bukti itu yang paling atas kan systematic review, sebelumnya adalah meta analisis. Itu juga termasuk sumber sekunder sebenarnya karena dia mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya. Orang yang melakukan review itu tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Bisa saja dia ada yang dia terlibat di 1-2 penelitian, tapi secara umum misalkan dia berhasil mengumpulkan 20 penelitian. Nah, 20 tidak dia kerjakan semua, itu 20 hasil pekerjaan orang lain, mungkin dia hanya menyumbang 1 dan sebagainya. Lalu dia mengumpulkan yang 20 tadi, dia ringkas, dia ceritakan menjadi suatu review. Itu adalah contoh sumber kedua. Contoh lain juga ensiklopedia dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memilih sumber bacaan? Perhatikan ya, ada 3. Yang pertama adalah relevansi, yaitu sesuai enggak antara variabel dengan yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Lalu resensi, kemutahiran, terbaru enggak sumber bacaan itu. Nah, kecuali riset kita di bidang sejarah. Kalau itu makin langka ya, makin lama makin bagus. Tapi secara umum makanya makin baru makin bagus. Makanya secara umum kalau dalam artikel dalam tugas akhir, bahkan saya ya kalau nulis paper itu maksimal adalah 10 tahun terakhir sumber referensi yang saya gunakan ya. Kecuali berupa buku teks. Kalau buku teks bisa kita menggunakan sumber-sumber klasik ya, sumber-sumber yang sudah ada, memang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau untuk jurnal, artikel, maka usahakan 5 maksimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021, maka referensi yang Anda gunakan seharusnya paling tua adalah 2016. Ya. Apes-apesnya ya berarti 2011. Nah, yang ketiga adalah kecukupan. Kecukupan ini berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca.
Ini langkah-langkahnya ya. Kita memilih topik, misalkan Anda tadi memilih topik pengendalian kualitas, kita cari literatur yang terkait dengan pengendalian kualitas, baik berupa tadi jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Kemudian tugas akhir, lalu kita tulis, ya kita tulis, survei, lalu kita kritisi, develop argumen. Tapi proses ini nah, di sini saya jabarkan lagi ya, agak berbeda dengan gambar tadi ya. Yang pertama adalah merencanakan ya, Anda identifikasi ya tadi fokusnya tipe ruang lingkup disiplin. Jadi misalkan pengendalian kualitas Anda batasi dia pada Six Sigma misalkan ya, menggunakan Six Sigma. Lalu Anda batasi misalkan pada UMKM atau Anda batasi yang berbahasa Indonesia saja karena Anda belum sanggup, misalnya belum sanggup untuk mencari dalam bahasa Inggris meskipun seharusnya betul harus dipaksa ya seperti itu atau sesuatu yang ada di Indonesia. Sudah. Kemudian Anda batasi pada Anda memiliki batasan-batasan lain. Nah, itu Anda rencanakan. Lalu membaca dan milih, baca, pilih, baca, pilih. Nah, sarannya gimana? Anda baca dulu abstrak ya. Pertama judul, screen dulu, terus abstrak. Jadi nggak setiap kali ketemu ada pengendalian kualitas Six Sigma, kemudian Anda save. Anda bingung nanti yang dibaca banyak sekali. Kalau itu kurang kurang cerdas ya. Jadi Anda baca saja dulu, setelah judul Anda cermati abstraknya. Kalau memang sesuai berarti Anda perlu simpan dulu ya. Nanti bacanya kan kita perlu kumpulkan dulu. Setelah kumpulkan, mari kita sortir, kita pilih yang mana paling relevan dengan topik yang sudah kita sesuai yang kita rencanakan tadi. Lalu kita analisis, kita ringkas, kita sintesis, kita kritisi, dan kita komparasi sumber-sumber. Nah, selanjutnya kita menulis draft ya, menulis draft, lalu kita revisi dan sebagainya. Nah, cara langkah praktisnya itu yaitu pergi ke perpustakaan atau Anda tinggal duduk manis, buka Google ya, Google Scholar. Kemudian sudah ya Anda pilih, simpan semua sumber. Kalau sudah Anda buat anotasi, highlight, garis bawah, tulis dalam margin, dan sebagainya, buat catatan, tandai. Makanya kegunaan reference manager itu nanti semacam Mendeley, Zotero, itu adalah ini. Dia sangat mempermudah Anda untuk melakukan kajian pustaka, karena kita bisa highlight dan sebagainya. Oke. Kemudian usahakan merujuk pada sumber utama yang menjadi landasan fundamental. Misalnya kata lagi, misalkan Anda tadi menggunakan pengendalian kualitas. Nah, kemudian penelitian mengenai pengendalian kualitas Indonesia itu umumnya selalu merujuk pada si Vincent Gasper ya. Pengalaman saya bidang saya enggak itu, tapi saya lihat mahasiswa itu seperti itu. Maka usahakan Anda memiliki buku si Vincent Gasper tersebut. Karena itu jadi landasan utama untuk topik tersebut. Atau misalkan dalam bidang ergonomi, orang merujuknya ke buku Pak Sri Tomo ya, Prof. Sri Tomo, Nyo Soekarto. Gitu. Ya usahakan Anda memiliki buku itu menjadi sumber rujukan utama. Syukur-syukur kalau dalam bahasa Inggris, karena mereka juga akan merujuk. Karena biasanya sumber utamanya itu umumnya dalam bahasa Inggris seperti itu. Kalau bisa pakai yang itu bagus. Saya kata tata letak. Tata letak itu kan kitab suci dalam tanda petik. Itu punyanya Apple, James Apple. Kalau bisa langsung merujuk ke si Apple, bagus sekali. Nah, kemudian jika stuck ya, carilah petunjuk dari daftar pustaka atau literatur yang kita baca. Jadi misalkan gini, wah saya tuh butuh pertanyaan, ada satu pertanyaan belum terjawab di daftar pustaka ini, Anda bingung, Anda telusuri, dia itu ambilnya dari mana? Oh dia merujuk kepada referensi lain yang dia sebutkan di situ. Misalkan Budi merujuk pendapatnya si Ani lah. Anda telusuri si Ani ini papernya apa. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Jadi jangan menyerah. Lalu yang keenam, karena tidak mungkin membaca semua topik terkait, bacalah hingga kita merasa memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang kita kaji. Lalu kita atur, organisasikan sumber dan catatan yang telah kita miliki untuk membantu kita saat menulis. Ya, saran saya yaitu tadi baca dulu abstraknya, kemudian baca kesimpulannya. Kalau itu penting simpan ya. Setelah itu Anda baca dari Anda baca skimming ya, Anda baca secara sepintas dulu. Nah,
Kalau paper itu sangat-sangat benar mewarnai nanti penelitian kita, maka kalau saya pengalaman pribadi saya print. Jadi misalkan ada sekalinya saya itu mengerjakan riset itu saya hampir 50 sampai 100 artikel jurnal itu bisa dibaca. Dan itu kan tidak semua sangat penting. Maka saya akan mengambil, jadi kadang-kadang 3-4 artikel itu sangat mewarnai penelitian saya. Maka saya akan print, kadang-kadang saya print ya, 3-4 itu saya print supaya saya bacanya bisa benar-benar detail, atau kadang bisa saya bawa ketika saya sedang tidak berada di depan laptop dan sebagainya. Highlight, kemudian dicatat ya, saya berikan catatan seperti itu. Nah, bagaimana menyajikan kajian pustaka? Oke, yang pertama adalah penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Jadi di sini Anda uraikan saja, nggak perlu menyebutkan persamaan perbedaan. Ini biasanya ada di bab 1. Kemudian dengan analitik. Ini nanti ada sebutkan perbedaan dan persamaan dengan yang antara penelitian tersebut apa, kemudian dengan punya Anda sendiri seperti apa, sehingga kajian pustaka itu menunjukkan posisi Anda sebagai penulis atau peneliti dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ini bisa ditaruh di bab 1, bisa dispesifikan lagi di bab 2. Tergantung, kalau tugas akhir itu ya di bab 2 ya. Kalau di artikel ini ya tergantung juga tipe jurnalnya. Kadang jadi 1 di introduction, kadang diberikan porsi tersendiri di literatur review. Jadi kalau deskriptif hanya cerita saja ya, nggak perlu diuraikan, sudah dilakukan begini-begini, tapi nggak disebutkan persamaan dan perbedaan. Kalau analisis disebutkan. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, sebentar. Oh, ini ada langkah apa lagi nih? Ini langkah lain ya. Tadi hampir mirip sih. Hampir mirip ini ya. Langkahnya hampir sama. Maaf, judulnya ini agak sama. Seharusnya saya berikan judul yang beda. Ya jelas tadi usahakan ya Anda simpan dalam cloud, jangan sampai kehilangan. Nah, misalkan gini, contoh bagaimana sih kita mengembangkan kerangka teori melalui studi literatur. Misal, kita ingin meneliti tentang identifikasi faktor resiko ergonomi menggunakan metode RULA dan Nordic Body Map UMKM. Maka kita pilih, berarti nanti saya mau melakukan studi literatur yaitu tentang postur kerja. Kita cari literatur terkait dengan postur kerja. Kita cari literatur yang tentang RULA, kita cari literatur yang tentang Nordic Body Map, dan kita cari juga penelitian tentang postur kerja di UMKM. Nah, ini kita cari seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tentang citasi dan reference manager. Akan bersambung di video selanjutnya.